Pagi hari ini masih dalam seri Family First dan dengan tema kesehatan mental, saya akan bawa judul soal mindful. Semua bilang mindful. Salah satu hal penting di dalam kesehatan mental adalah mindful, saudara-saudaraku. Saudara-saudara, kita sudah pelajari Family First, Tuhan, keluarga, dan pelayanan. Saya singgung sedikit lagi. Lalu seri kedua agak lain, keluarga satu ini. Di seri ketiga, keluarga utuh tempat hadirat Tuhan. Seri keempat, keluarga sebagai sebuah sistem. Dan pada yang kelima, keluarga sebagai gereja rumah tangga. Yang keenam, menghormati orang tua. Dan seri yang ketujuh, kita mulai bicara kesehatan mental dan rohani keluarga. Ini adalah yang kedua dari kesehatan mental. Saya nggak tahu minggu lalu apakah itu bicara soal kesehatan mental ya. Jadi kesehatan mental dan rohani keluarga. Nah, hari ini saya mau bawa soal mindful. Ini penting sekali dan dapat dikatakan sebagai salah satu syarat dari kesehatan mental, saudara. Apa yang saya maksud dengan mindful? Mari kita coba cek kondisi mental kita saat ini dengan pengetesan sederhana ini, saudara. Bisa di next. Ya, ada perbedaan antara mindful dan mindful. Gimana pelafalannya yang tepat ya? Tetapi dalam tulisannya jelas ya. Ada dua kata mind dan full, ada satu kata mindful. Itu dua hal yang berbeda. Dari sini ini sebenarnya merupakan salah satu indikator awal apakah kita memiliki kesehatan mental. Salah satu saja. Mindful, dua kata, min dan full gitu ya, dalam pelafalan kita. Itu menggambarkan kondisi di mana pikiran seseorang terasa sibuk sekali, penuh sesak dengan berbagai hal. Biasanya itu berupa pikiran, kekhawatiran, akan deadline, akan tugas yang harus diselesaikan, sehingga pikirannya itu full. Dia di gereja tapi ingat nanti mau ngerjakan ini gitu ya. Jadi dia pikirannya penuh, nanti sore saya harus ke sini, nanti begini, saudara. Jadi dia ada di tempat lain, pikirannya di tempat lain. Nah itu mindful, yang dua kata. Gitu ya. Dan biasanya pikirannya itu berupa tugas, deadline, kekhawatiran, dan berbagai macam hal lainnya pada konteks kita masing-masing. Dan ini biasanya sering membuat cemas. Dia pergi ke tempat rekreasi seperti gambar itu. Tapi yang dia pikiri gimana tagihan mobil, gimana nanti bayar sekolah anak. Padahal lagi ke tempat rekreasi nih. Dia nggak bisa menikmati karena dia mindful dua kata itu. Pikirannya penuh, saudara. Dan itu membuat dia cemas, tertekan dan kewalahan karena banyaknya hal yang dia pikirkan atau akan lakukan nanti ke depan. Padahal dia sedang menikmati pemandangan alam seperti gambar itu, saudara ya. Tetapi ada mindful yang satu kata, saya nggak tahu persis gimana pelafalan bedanya itu ya. Bu Feli mungkin tahu. Mindful dua kata dan mindful satu kata itu. Saya lupa lihat Google Translate. Oke, tapi sepertinya mirip gitu ya. Nah, mindful yang satu kata itu menggambarkan kondisi pikiran yang fokus, sadar dan hadir pada momen saat ini. Makanya ditulis itu learn to be present and enjoy the moment. Apakah waktu kita hadir di ibadah saat ini, kita benar-benar ada di sini saat ini, gitu loh. Karena seringkali kita ada duduk di sini, tapi fisik kita duduk di sini, tapi pikiran kita ada di jam 5 sore nanti. Itu masalahnya, saudara. Atau pikiran kita ada di kemarin, menjelajah di kemarin saya buat ini gitu ya. Atau di masa depan, saudara. Jadi itu mindful yang dua kata kalau kayak gitu. Tapi mindful yang satu kata itu menggambarkan kondisi pikiran yang fokus. Kalau saya ibadah saat ini di sini, saya nggak pikirin jualan kue. Amin. Kalau saya ada di sini saat ini, saya nggak pikir ngajar.
Kalau ada saya di sini saat ini, saya nggak pikir proyek-proyek yang lain. Saya di sini menyembah Tuhan saat ini dan saya menikmati saat ini. Kalau saya ada di sini saat ini, saya nggak pikirin besok harus antri BPJS. Jadi benar-benar ada di sini saat ini, menikmati momen saat ini, tenang dan menerima keadaan yang ada saat ini. Itu salah satu ciri utama orang yang memiliki kesehatan mental yang baik. Dia bisa benar-benar present saat ini di sini. Nah, itu sebabnya banyak meme yang menggambarkan model seperti ini, saudara ya. You become what you feed your mind. Kamu menjadi seperti apa yang kamu berikan makan kepada pikiranmu. Kalau kita berikan pikiran makan seperti ya, negativity, memang dalam media sosial ini kita nggak bisa menghindari ada hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita terus mengkonsumsinya, itu bisa merusak mental, kesehatan mental kita. Tapi kalau kita mengkonsumsi hal yang positif, disiplin, hal-hal yang bisa berguna bagi kita, itu akan mendatangkan kesehatan pikiran, kesehatan hati, dan kesehatan mental kita, saudara-saudaraku. Jadi penting bagi kita sebagai orang percaya Tuhan untuk menjadi mindful yang satu kata itu. Jadi kita harus benar-benar present, hadir di sini saat ini. Kalau kita lagi ibadah, hadir di sini saat ini. Nah, biasanya yang sulit itu kalau lagi ngobrol sama istri atau suami. Suami mikirnya yang lain, istri cerita yang lain. Saudara ya, jadi suami nggak bisa present, istrinya cerita, suaminya mikirin tugas-tugas, mikirin motor, mikirin mobil, mikirin oli, lain-lain, saudara ya. Tapi itu menjadi tidak sehat sebenarnya untuk mental kita. Tapi kalau kita benar-benar bisa present, ada di sini saat ini, di dalam setiap aktivitas kita, itu akan memberikan kesegaran, memberikan kesehatan mental yang baik bagi kita. Kalau kita lagi ngantar anak bermain, benarkah kita ada di situ saat itu sama dia? Kalau kita bermain sama anak, benarkah kita ada di situ saat itu sama dia? Atau jangan fisik kita cuma lempar-lempar bola atau bermain sama dia, tapi pikiran kita menjelajah kemana-mana soal kerjaan, soal lain-lain, saudara. Nah, itu seringkali mendatangkan kecemasan dan ketidaksehatan mental. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan memberikan sebuah dasar bagaimana kita bisa mindful, hadir di sini saat ini. Nah, biasanya orang yang mindful dua kata, yang tidak hadir di sini saat ini, yang pikirannya itu kemana-mana saat dia ada di sebuah tempat, tidak menikmati tempat itu biasanya karena dia cemas dan khawatir dengan hal-hal yang terjadi di depan atau bahkan yang sudah terjadi. Itu sebabnya secara biblika atau secara dasar Alkitab saya akan memberikan kepada saudara dasar bagaimana kita harus bisa mindful yang satu kata itu. Hadir di sini saat ini. Nah, saudara-saudaraku, tentunya Alkitab bukanlah sebuah panduan klinis. Ini bukanlah sebuah buku kedokteran atau buku konselor, pegangan konselor tentang kesehatan mental yang spesifik. Alkitab bukanlah sebuah panduan klinis, psikologis, atau hal-hal yang terkait itu. Namun Alkitab menawarkan banyak kisah, nasihat dan doa yang berhubungan dengan kesejahteraan emosional dan mental seseorang. Banyak sekali tokoh Alkitab mengalami emosi yang kemudian kita sebut dalam bahasa modern kita saat ini sebagai tantangan kesehatan mental. Raja Daud mengalami tantangan kesehatan mental. Rasul Paulus, Elia mengalami tantangan kesehatan mental. Ketika Tuhan bertanya, ngapain kamu di sini Elia? Biarkan aku mati saja bilangnya. Ini berarti tanda kesehatan mental yang
terganggu, saudara. Padahal dia seorang nabi. Raja Daud, nabi, imam, raja. Tapi juga mengalami gangguan mental atau kesehatan, bukan gangguan mental dalam arti gila, saudara. Maksudnya tidak mengalami atau mengalami tantangan kesehatan mental itu, saudara. Rasul Paulus demikian juga. Lalu kemudian, kalau kita lihat contohnya Raja Daud di dalam kitab Mazmur, itu sering mencurahkan kegelisahan. Kalau pakai bahasa kita, depresi dan perasaan lainnya di dalam Mazmurnya. Dia kadang sampai mengatakan di dalam Mazmur tuh, biarlah musuh-musuh saya itu mati. Coba saudara, itu kan sebuah ekspresi jiwa yang sedang tidak sehat sebenarnya. Nah, Rasul Paulus juga dalam perjanjian baru bicara tentang duri dalam daging. Selain penyakit matanya, ada juga yang menafsirkan bahwa itu berhubungan dengan penderitaan mental atau tantangan psikologis yang dihadapi Rasul Paulus saat itu. Jadi banyak tokoh dalam Alkitab itu mengalami tantangan kesehatan mental itu, saudara. Kesehatan mental sebuah topik yang seringkali diabaikan, namun sebenarnya sangat penting. Gereja kadang agak anti bicara kesehatan mental karena sudah terdoktrin dengan salah, mujizat, semuanya mujizat. Gitu. Semuanya diselesaikan mujizat instan gitu, saudara ya. Ada sakit atau ada masalah ini, cemas, doakan saja, ya. Kita bukan tidak percaya, kita percaya Tuhan punya kuasa, tapi seringkali Tuhan bekerja memakai orang lain untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk menguatkan. Bukankah itu tujuan dari yang namanya persekutuan? Amin. Jadi kita bukan anti mujizat, kita bukan anti kesembuhan ilahi, kita membutuhkan itu di dalam hidup kita ini, saudara. Tetapi Tuhan juga mau ajar kita untuk menjadi dewasa, melewati proses-proses pergolakan batin, proses-proses di mana kita seperti yang dikatakan dalam kitab Amsal, besi menajamkan besi, demikian sesamanya menajamkan sesamanya. Jadi kesehatan mental itu bagaikan fondasi bagi kehidupan kita. Kesehatan mental itu mempengaruhi bagaimana kita berpikir, merasa, dan berperilaku. Kalau ada seseorang yang sudah mengatakan biar mati saja orang itu berarti ada sesuatu yang mengganggu kesehatan mentalnya. Entah kebencian, entah kepahitan, entah kecemasan yang berlebih, dan berbagai hal lainnya, saudara. Alkitab penuh dengan hikmat dan kasih Tuhan. Alkitab memberikan panduan dan penghiburan bagi kita di dalam menjaga kesehatan mental. Memang bukan secara klinis seperti penanganan praktis dari konselor atau penanganan praktis dari seorang psikolog. Tetapi Alkitab memberikan arahan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental ini. Kesehatan mental bukanlah hal yang sepele. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa Tuhan peduli dengan kesejahteraan mental kita. Ini yang penting, saudara. Jadi Tuhan itu peduli dengan kesehatan mental kita. Dia enggak hanya peduli dengan kesehatan fisik kita, dia peduli juga dengan kesehatan roh dan jiwa kita. Itu sebab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 Rasul Paulus menuliskan gini. Kita baca yuk sama-sama, 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi kalau misalnya kita mengalami penyakit fisik, ya, kita minta kesembuhan dari Tuhan. Setelah kesembuhan itu so what? Itu masalahnya kan. Apakah engkau semakin mengasihi Tuhan atau tidak? Atau lebih baik Tuhan izinkan sakit itu dalam hidupmu ada supaya kamu diproses untuk terus berharap, bergantung kepada Dia. Jadi penting sekali untuk kita melihat secara utuh bahwa Tuhan peduli dengan kesehatan jasmani, Tuhan peduli dengan segala kebutuhan hidup kita. Tapi Dia lebih peduli lagi kepada kesehatan mental kita, roh dan jiwa kita. Semuanya dipelihara Tuhan
secara sempurna. Kalau kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia, dan kiranya Allah sendiri sang sumber damai senantiasa menjaga seluruh hidupmu, baik roh, pikiran maupun perbuatan, agar sepenuhnya suci tanpa cela sampai hari kedatangan Kristus Yesus, penguasa kita. Jadi penting karena perbuatan tindakan kita juga mencerminkan bagaimana kesehatan mental kita. Saudara-saudara, ayat ini 1 Tesalonika ini mengingatkan kita bahwa kesehatan manusia itu mencakup dimensi fisik, jiwa, dan roh. Sama seperti kita menjaga kesehatan fisik dengan makan makanan bergizi dan berolahraga, kesehatan mental pun perlu dipelihara dengan cermat, dengan baik. Kalau saudara searching di Google mental health atau kesehatan mental, saudara nanti ada menemukan gambar otak yang lagi angkat barbel tuh. Kayak olahraga itu otaknya. Jadi ini bukan olahraga otak catur ini, tapi olahraga kesehatan mental, saudara. Artinya apa? Mental pun perlu makanan yang bergizi secara mental itu, secara rohani itu, saudara. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, tanpa terkecuali kita semua pernah mengalami pergumulan mental. Levelnya beda-beda, konteksnya beda-beda, tapi pasti kita semua pernah mengalami pergumulan mental. Entah itu kecemasan, entah itu kesedihan atau keraguan dan berbagai pergumulan mental lainnya. Sebenarnya hal ini wajar saja. Karena sebagai manusia kita memiliki keterbatasan dan menghadapi berbagai tekanan di dalam hidup ini. Kita berinteraksi dengan orang sudah pasti seperti besi menajamkan besi. Itu bisa berdampak sakit, bisa berdampak baik juga. Sakit dalam pengertian kita semakin diasah, digesek, itu sakit, ada gesekan. Tapi bisa menjadi semakin baik juga karena kita semakin dipertajam. Jadi saudara-saudaraku, interaksi kita dengan orang, dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan masyarakat bisa membuat kesehatan mental kita terganggu, tetapi sebaliknya bisa juga membuat kesehatan mental kita semakin baik. Tetapi di dalam semua kecemasan dan tantangan kesehatan mental yang kita hadapi, syukur kepada Tuhan karena Alkitab memberikan kita pengharapan. Dari sini saya akan memberikan beberapa ayat sampai di akhir khotbah dan menjelaskannya secara singkat untuk kita menunjukkan dasar-dasar kenapa kita harus bisa mindful, hadir di sini saat ini. Itu merupakan indikator atau salah satu indikator utama kesehatan mental kita. Jadi kalau kita bisa mau cek kesehatan mental kita, coba cek apakah benar-benar di sebuah event, di sebuah aktivitas, entah itu sama suami, di kantor, di kerjaan, kita sungguh-sungguh ada di sini saat ini, menikmati saat ini. Itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa membantu kita mengecek kesehatan mental. Mari kita lihat firman Tuhan, Mazmur 42 ayat 11. Kita baca. Bagi saudara yang bisa jangkau, 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Sampai situ dulu. Jadi ada jiwa yang tertekan, ada jiwa yang gelisah. Ini masalah kesehatan mental, saudara. Tetapi pemazmur tidak hanya sampai di situ. Dia kemudian mengatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dalam konteks ini sebagai pesan firman Tuhan, kita dapat mengambil sebuah pesan bahwa Tuhan mengetahui pergumulan kita dan menawarkan pertolongannya kepada kita. Kita diajarkan untuk berseru dan berharap kepada Tuhan di dalam jiwa kita yang gelisah, di dalam jiwa kita yang tertekan.
di dalam mental kita yang tertekan, di dalam mental kita yang sedang gelisah. Tuhan menawarkan pertolongannya. Dan bagaimana caranya Tuhan menolong kita? Salah satu cara Tuhan menolong kita adalah kita dengan meresponi mental itu dengan self-talk, bicara kepada sendiri. Berharaplah hai jiwaku kepada Tuhan. Jiwaku boleh tertekan, tetapi jiwaku harus berharap kepada Tuhan. Jadi kita harus memotivasi diri kita, dan dari situ Tuhan melihat keterbukaan kita dan tangannya akan datang menolong kita. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya dengan iman dan pengharapan. Kita harus punya iman, sesuatu yang mungkin saat ini tidak kita lihat saat ini. Tapi kita beriman bahwa Tuhan pasti menolong kita dan kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Itulah yang terjadi di dalam Mazmur 42 ayat 11 ini, saudara. Mazmur 143 ayat 7 sampai 8. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan, sudah habis semangatku. Coba. Kalau orang sudah ngomong gitu, sudah habis semangat, apa lagi? Seperti ada lagu kata, hati yang gembira adalah obat. Terus, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Jadi sudah habis semangat, kering tulang nih, artinya apa? Udah gak ada pengharapan lagi. Udah gak ada, ini level putus asa yang begitu tinggi, saudara. Sudah habis semangatku. Satu ayat mengatakan kalau semangat yang patah, siapa yang dapat memulihkannya, saudara? Harus dari diri orang itu sendiri. Waktu dia berkomitmen, maka Tuhan bekerja, karena Tuhan tidak melanggar kehendak bebas manusia. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Coba. Jadi dia sudah ngerasa dirinya mati ini. Udah habis semangatku, aku udah seperti orang mati aja, karena aku seperti orang yang turun ke liang kubur. Artinya apa? Sudah seperti orang mati. Udah gak ada harapan sama sekali dia rasanya. Mentalnya benar-benar jatuh. Kan biasanya kalau ada orang ya, dia marah-marah kalau di jalan kan. Marah. Orang yang diam itu tiba-tiba marah balik. Apa lu? Maka dia kalah mental. Yang satu kan orang bilang kena mental dia. Jadi langsung ciut gitu. Dipikir pendiam-pendiam padahal ternyata suhu gitu ya. Jadi ini udah kena mental nih, parah banget nih kena mentalnya nih. Udah habis semangatku, udah seperti orang yang turun ke liang kubur. Ini pernyataan tentang kesehatan mental. Bahwa pemazmur mengungkapkan dirinya sedang mengalami tantangan kesehatan mental ini. Tetapi ya, tidak sampai di situ. Dia memotivasi dirinya dan berkata, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Jadi mengekspresikan diri kita sebagai cemas, mengekspresikan diri kita sebagai orang yang khawatir, itu Tuhan maha maklum dan tahu itu enggak masalah kamu mengekspresikan seperti itu. Tetapi kamu harus memotivasi dirimu berharap kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Seperti pemazmur katakan, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Bukan jiwa yang sedang baik-baik saja yang diangkat kepada Tuhan, tapi jiwa yang sudah patah semangatnya, jiwa yang sudah seperti orang mati, yang telak kalah mental di situ dia. Tapi itu yang dia angkat kepada Tuhan. Ibaratnya di sisa-sisa 1% baterainya, dia masih mau coba angkat jiwanya kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan charge dia. Tuhan charge dia sampai kembali 100%. Jadi permohonan putus asa ini merupakan representasi atau menunjukkan atau mewakilkan penderitaan mental, saudara. Habis semangatku. Seperti orang yang turun ke liang kubur.
Udah bosan saya dengan semua ini, gitu kan, bahasa ekspresi lainnya. Udah bosan, cukup sampai di sini. Ini masalah kesehatan mental, saudara. Tetapi firman Tuhan ajarkan, oke, kamu ngalami begitu, nggak masalah. Banyak orang di seluruh dunia ngalaminya, lu nggak sendiri, Pak dan Ibu. Kita nggak sendiri. Pemazmur, penulis Alkitab pun mengalaminya. Kita nggak sendiri. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, di dalam kegelisahanmu berharaplah kepada Tuhan. Amin. Jadi kecemasan sesungguhnya bukanlah dosa. Itu ekspresi atau mungkin itu akibat dari dosa. Tapi kecemasan itu sendiri bukanlah dosa. Itu adalah ekspresi jiwa mental yang sedang mengalami down, mengalami gangguan atau mengalami kesakitan mental. Dan Tuhan maklum, Tuhan mau menyembuhkan hal itu, saudara. Tetapi firman Tuhan ajar, angkat jiwamu, berserulah kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau menunjukkan bimbingannya kepada kita, tetapi kita harus percaya kepada Dia. Amin, saudara-saudaraku. Yesaya 41 ayat 10. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam satu terjemahan, jangan bimbang itu disebut janganlah cemas. Jangan takut, jangan cemas, sebab aku menyertai engkau. Jadi kecemasan itu sebuah realita yang dihadapi setiap orang. Ketakutan itu realita yang dihadapi setiap orang. Tapi firman Tuhan datang menasihati kita. Jangan terus-menerus takut. Jangan terus-menerus bimbang. Percayakanlah dirimu kepada Tuhan yang sanggup memegang engkau dengan tangan kanannya dan memberikan kemenangan kepada engkau. Amin, saudara-saudaraku. Ada kepastian yang kuat akan kehadiran Tuhan di saat-saat terlemah kita. Kita butuh pertolongan dari orang lain. Pendeta, teman, konselor, kita butuh itu, saudara. Tetapi di dalam itu semua kita harus belajar berharap kepada Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Sebab Dialah yang bisa menyembuhkan, memulihkan, membalut setiap luka di mental kita. Mazmur 34 ayat 18 kita baca. 1, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ada banyak orang yang waktu dia mengalami sakit mental, ya, gangguan mental illness-nya itu, dia berpikir Tuhan sudah gak peduli sama dia lagi. Dia berpikir karena orang-orang tidak mengerti kecemasannya, orang tidak mengerti kekhawatirannya, orang tidak mengerti pergumulan hidup yang dia hadapi, dia pikir Tuhan juga sama seperti itu. Tidak mengerti keadaannya, gak peduli dengan hidupnya, gak peduli dengan anak-anaknya, gak peduli dengan keluarganya, gak peduli dengan kebutuhannya. Orang-orang seperti ini perlu diingatkan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Justru saat engkau mengalami gangguan kesehatan mental, Tuhan dekat di dalam hidupmu. Pertanyaannya, maukah engkau menerima cinta dan kasih-Nya yang akan memulihkan hatimu, yang akan membalut, yang akan menyusun kembali setiap puzzle jiwa yang sudah remuk itu. Jadi penting untuk kita memiliki atau terrelate dengan Tuhan yang mendesain jiwa mental kita ini. Ayat ini menguatkan bahwa Allah dekat dengan orang-orang yang merasa terbeban, baik secara emosi maupun mental. Sekali lagi kita semua bisa mengalami hal ini, tetapi kita harus belajar berharap kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 kita baca yuk. 1, 2, 3. Marilah kepadaku
kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kalau kita letih lesu, saudara ya, berbeban berat, yang kita ingat bukan apa? Antangin JRG. Atau bukan apa itu? Ya. Yang kita ingat itu Tuhan, saudara. Letih lesu berbeban berat itu hanya bisa dipuaskan atau disembuhkan oleh Tuhan, atau waktu kita datang kepada Tuhan. Masalahnya kan gini, saudara, datang kepada Tuhan, Tuhan kan gak kelihatan. Datang kepada Tuhan bisa bentuknya lewat doa. Datang kepada Tuhan bentuknya bisa lewat berbicara kepada orang rohani yang bisa kita percaya, yang bisa bimbing kita. Bentuknya seperti itu. Sebenarnya prinsipnya sama seperti memberi, bukan? Memberi kepada Tuhan itu pada prakteknya adalah memberi kepada orang lain, kepada manusia. Atau kepada sebuah gereja, kepada sebuah organisasi, kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu ekspresi dari memberi kepada Tuhan. Kita gak buang ini ke langit toh. Gak buang uang ke langit toh. Jadi sama seperti itu, saudara. Kita datang kepada Tuhan, kita memang bisa komunikasi langsung dengan Tuhan. Tapi kan tidak semua kita mengalami pengalaman rohani di mana Tuhan berbicara secara audible, secara suara di telinga kita, benar nggak? Ya kan? Tidak semua kita ini pernah mengalami Mesak, akulah bapamu, gitu. Nggak semua kita, saudara. Nanti kalau dengar-dengar gitu, nanti jadinya kita orang gila nanti dipikir, tah? Saya percaya ada pengalaman seperti itu, tapi tidak semua hal, tidak semua orang bisa mengalaminya, dan itu kedaulatan Tuhan. Terserah Tuhan mau bicara sama siapa, toh? Tidak semua kita bisa mengalami gitu kan. Tiba-tiba Pak Rahman lagi doa, Rahman Ongso, jadikan Mario pendeta. Nggak semua kan orang dapat pengalaman gitu, Pak ya. Jangan-jangan ini suara setan, suara iblis, atau suara apa ini misalnya. Tapi saya percaya Tuhan bisa bicara gitu, saudara. Tapi gak semua orang bisa ngalaminya kan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita bisa mengalami kesembuhan dari letih lesu dan berbeban berat mungkin dengan membaca firman-Nya. Dari firman-Nya Tuhan bicara kepada kita. Amin. Bisa juga kita dengan ngobrol dengan orang lain yang bisa kita percaya. Terutama wanita, semua bank tabungan omongan yang mau dia bicara sebenarnya sama pasangannya, cuma pasangannya nggak mau dengar. Begitu dia ngomong sama temennya yang dipercayai, lega dia. Bisa jadi Tuhan datang kepada kita, atau kita datang pada Tuhan dengan cara itu. Tuhan pakai orang lain. Itu sebabnya ada pendeta, ada konselor. Dalam kasus yang mungkin lebih klinis ada psikolog. Tuhan bisa pakai siapa saja, saudara. Jadi itu maksudnya, saudara-saudaraku ya. Tapi tidak berarti kita nggak berdoa sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan itu sudah pasti harus dilakukan. Tapi masalahnya kita dengar suara Tuhan, nggak semuanya langsung di dalam doa atau di dalam suara hati kan. Nggak semuanya. Ada yang berdoa, coba belajar dengar suara Tuhan, nggak bisa. Kayaknya nggak ada tuh Tuhan bicara di hati saya pun nggak ada, di audible nggak ada, di hati nggak ada gitu ya. Jadi mungkin Tuhan mau bicara sama kamu lewat orang lain, itu masalahnya. Atau kadang-kadang Tuhan bicara lewat video YouTube, baby saudara, kita nggak pernah tahu saudara. Dan itu menjadi kesaksian di dalam batin, hanya saudara dengan Tuhan yang tahu. Ya. Nah itu sebabnya pelayanan kesehatan mental itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan mujizat, dengan doa seperti itu saja. Perlu pelayanan teknis. Disitulah pelayanan konseling seperti Tuhan Yesus disebut penasehat ajaib, wonderful counselor. Dan Tuhan Yesus datang sebagai wonderful counselor, bisa lewat konselor, bisa lewat teman saudara yang lebih roh. Bisa bahkan mungkin lewat anak, bisa lewat siapa saja saudara. Tuhan datang sebagai wonderful counselor yang memberikan kesehatan mental kepada kita.
Dalam konteks ayat ini Tuhan Yesus mengajak semua orang, khususnya mereka yang kewalahan, untuk menemukan ketenangan di dalam Dia. Kita sering kewalahan kan dengan berbagai tugas, dengan berbagai tanggung jawab, dengan berbagai kebutuhan yang harus kita penuhi dan tangani. Kita seringkali kewalahan, saudara. Ibu-ibu harus pikirin cucian baju, cucian piring, masak, urus anak. Bapak-bapak harus pikiran bertarung dengan macet di jalan, harus berpikiran mengerjakan tugas-tugas kantor, tugas atau target-target yang lain, saudara. Kita semua seringkali kewalahan. Kita sudah coba atur waktu dengan baik, tapi seringkali kita kewalahan dan akhirnya membuat kita tidak mindful, yang satu kata. Kita ada sama istri, pikiran kita di tempat lain, ya. Bukan pikirin selingkuhan, bukan. Dia anak baik-baik nih. Tapi mikirinnya kerjaan yang lain gitu. Harusnya dia benar-benar ada sama istrinya saat itu di situ. Gitu. Amin, bapak-bapak, ibu-ibu. Semuanya ibu-ibu juga gitu. Waktu ada sama suami, benar-benar ada sama suami situ. Jangan mikir yang lain gitu. Kita harus belajar mindful, ada di sini saat ini. Orang tua dengan anak, waktu kesempatan ada bersama, benarkah kita sungguh-sungguh ada bersama dengan dia? Apalagi di zaman HP ini, saudara, zaman internet, ada bersama tapi semuanya masing-masing lihat Facebooknya gitu ya. Kita semua ada di satu tempat, tapi pikiran kita ada di Facebook, ada di Instagram, ada di mana-mana, saudara ya. Ada di TikTok. Nah, kita nggak ada di sini saat ini. Oleh sebab itu kita perlu pemulihan kesehatan mental dan Tuhan bisa memulihkan kita. Amin, saudara-saudaraku. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 kita baca yuk. Ini ayat yang sangat biasa kita baca. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara bisa melihat Rasul Paulus pasti mengalami tantangan kesehatan mental. Itu sebabnya dia tahu di dalam hikmat Roh Kudus pentingnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Memelihara mental kita. Itu penting, saudara. Itu sebabnya kita harus tetap ada di dalam Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Sehingga waktu kita ada dengan family, dengan orang di sekitar kita, dengan komunitas kita, kita sungguh-sungguh ada di sini saat ini. Be present. Karena itu salah satu indikator mental kita sehat atau tidak, saudara. Selanjutnya, Mazmur 94 ayat 19. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Nah ini kan. Jadi bukan cuma kita yang tambah banyak pikirannya, Bapak Ibu. Pemazmur dari ribuan tahun lalu sudah mengalami yang sama. Mungkin dalam konteks yang berbeda karena dia enggak pegang gadget gitu ya. Kalau dia pegang gadget dia lihat lagi, oh bangsa Filistin mau nyerang ini, wah tambah beban lagi dia gitu ya. Dia bisa lihat bangsa Filistin lagi update nih, udah ada di situ gitu ya. Ternyata update-nya itu update bohongan karena informasi intelijen yang salah toh, supaya ternyata dia menyerang dari sebelah sini. Dia ngupdate-nya saya mau serang dari barat, ternyata dia serang dari selatan. Maksud saya apa? Pemazmur juga tambah banyak pikirannya di zaman itu, padahal zamannya itu belum sibuk-sibuk banget seperti kita saat ini. Sibuk-sibuknya kita kan sudah ada sibuk di dunia nyata, sibuk juga di dunia maya gitu. Kita begitu cepat banyak informasi kita dapat sehingga tingkat kecemasan bisa lebih cepat dibanding orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman dulu bisa cemas, tapi informasi yang dia dapatkan tuh bisa lama kan. Dari pengintai harus jalan 1 hari 2 hari, lalu dia datang kepada raja. Musuh sudah ada di perjalanan 2 hari. Wah, mereka bersiap-siap.
Kalau di zaman sekarang kita bisa langsung cepat tahu kan. Lebih cepat lagi cemasnya, lebih cepat juga mungkin bisa berjaga-jaga. Maksud saya adalah kita bertambah banyak pikiran di dalam batin itu hal yang memang sudah wajar dihadapi oleh manusia di dunia ini. Tetapi kita jangan lupa firman Tuhan. Penghiburan Tuhan bisa menyenangkan jiwa kita. Amin. Uang memang membantu, tetapi belum tentu bisa menyenangkan jiwa kita. Amin, saudara. Ada orang punya banyak uang gak senang loh. Ada orang populer tapi gak senang. Buktinya dia mati bunuh diri. Orang-orang yang populer, artis-artis Korea misalnya. Banyak juga artis barat seperti itu, beberapa lah. Sudah populer, sudah punya banyak uang, mati. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang uang itu membantu, tetapi tidak bisa menyenangkan jiwa. Kalau orang senang jiwanya, ngapain dia mengakhiri hidupnya? Kalau orang senang jiwanya, ngapain dia mengganggu orang lain? Dia senang bukan? Ngapain saya ganggu orang lain? Saya sudah senang kok. Biasanya orang yang ganggu orang lain itu kan karena dia merasa orang lain kok nyaman, saya nggak nyaman. Jadi saya mau buat dia nggak nyaman juga, jadi dia ganggu. Jadi kalau saudara suka ganggu orang lain, suka ganggu hidup orang lain, coba cek, jangan-jangan saudara punya kesehatan mental terganggu. Dia susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Jadi Mazmur 94 ayat 19 ini mengingat atau menjadi pengingat bahwa Tuhan dapat memberi kenyamanan pada saat stres berat, ya, apalagi kalau baru menikah atau sudah menikah itu ya. Makanya firman Tuhan bilang menikah itu menambah stres di dalam hidup kita, saudara ya. Jadi yang bujang ada stresnya sendiri, tapi waktu menikah dia nambahin stres di dalam hidupnya. Karena stresnya istri dia harus tanggung, stresnya suami dia harus tanggung, stres keluarga istri, stres keluarga suami kadang-kadang dia harus tanggung juga. Ya kan? Karena nggak mungkin kita tutup mata sama keluarga, bukan? Nggak mungkin, saudara. Jadi itu yang saya maksud, saudara. Tetapi Tuhan bisa memberikan kenyamanan saat kita mengalami banyaknya stres atau pikiran di batin kita ini. Itu sebab 1 Petrus 5 ayat 7, ayat yang juga sangat terkenal biasa kita baca. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sebab ia yang peduli akan hidupmu. Biasanya orang yang mengalami kecemasan, orang yang mengalami gangguan mental dan berbagai ekspresi yang lainnya dari gangguan mental, dia kadang merasa pada satu titik tertentu tidak ada orang yang peduli sama dia. Tetapi firman Tuhan ini datang mengingatkan, ia peduli, dia memelihara kamu. Hal ini menekankan kasih yang eternal, yang abadi dari Tuhan. Dan juga menekankan panggilan untuk meletakkan kekhawatiran kita di hadapan Tuhan. Kecemasan kita, kemarahan kita, emosi negatif kita, kita letakkan di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan memulihkan kesehatan mental kita. 2 Timotius 1 ayat 7. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini menjadi pengingat bahwa kekuatan dan kejelasan atau clarity itu berasal dari Tuhan. Jadi kita gak perlu takut lagi. Kenapa orang takut? Antara dua, karena dia tahu. Yang kedua, karena dia gak tahu. Orang bisa takut tuh kalau dia tahu Tuhan tuh. Bisa takut dia. Tapi kalau dia enggak tahu, bisa jadi dia enggak takut, gitu. Tapi ada juga orang tahu itu hantu, malah dia berani, gitu. Karena memang dia pemburu hantu, gitu. Ghostbuster dia, malah dikejar, gitu. Kayak video-video di YouTube tuh ya, terutama video orang Indonesia itu ya, suka kejar-kejar setan tuh kan, kejar-kejar pocong dia. Ada pocong malah dikejarin gitu kan, ya karena konten gitu. Jadi Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, saudara, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu salah satunya suka nggak tertib dia nggak mau diatur. Ya, coba lihat anak-anak sekolah ya, yang suka bolos gitu ya, yang suka nggak ngerjain PR, dia nggak mau diatur gurunya itu. Dia ada gangguan tuh, entah karena masalah emosi, masalah pubertas, masalah lain-lain gitu. Jadi ada gangguan di situ yang perlu diperbaiki, saudara. Oke. Yang terakhir, ayat yang terakhir. Roma 8 ayat 26, kita baca yuk. Demikian pula Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, tetapi Roh sendiri berdoa bagi kita melalui keluhan-keluhan yang tidak diucapkan. Jadi kita ini seringkali sampai gak bisa mengucapkan kata-kata doa, saking kita mengalami tekanan kesehatan mental. Kalau saudara lihat di tempat duka, ya, kalau ada orang yang nangis, itu levelnya belum terlalu tinggi. Tapi kalau sampai dia nggak bisa nangis, terutama emak-emak, ibu-ibu yang mungkin suaminya meninggal, emak itu sampai nggak bisa nangis, itu sungguh-sungguh depresi yang terdalam, itu duka yang paling dalam. Justru nggak bisa nangis, nggak bisa ngomong, itu justru duka yang paling dalam. Betul kan? Kita lihat keadaan seperti itu, saudara. Karena dia benar-benar merasa kehilangan. Tapi firman Tuhan datang. Demikian pula Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Di titik terendah dalam hidup kita. Bahkan kita sampai nggak bisa nangis, sampai nggak bisa berucap doa. Tuhan atau Roh Allah sendiri berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak bisa kita ucapkan dengan mulut kita. Ini bukan bahasa roh ya, tetapi Roh berdoa bagi kita melalui keluhan-keluhan yang tidak diucapkan. Artinya apa? Bahkan ketika emosi kita terkuras dan tidak mampu berkata-kata, Roh Allah berdoa mewakili kita. Roh Allah berdoa untuk kita. Nah, saudara-saudaraku, beberapa ayat ini tidak hanya membuktikan pengakuan Alkitab atas pergumulan emosional dan mental, tetapi juga menawarkan harapan, kepastian, pengingat bahwa kita nggak pernah sendirian di dalam perjuangan kita. Salah satu masalah kesehatan mental saya sampaikan di seri yang lalu adalah terisolasi. Semua bilang terisolasi. Itu salah satu masalahnya. Kalau dia sudah mengalami gangguan kesehatan mental, dia ngerasa terisolasi. Itu sebabnya firman Tuhan datang. Kalau kita ngerasa terisolasi, gak ada orang yang bisa bantuin, gak ada orang yang peduli dengan kita, firman Tuhan datang mengingatkan ada harapan, ada kepastian bahwa kita tidak sendirian. Kita di dalam perjuangan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Nah, semua ini menjadi dasar bagi kita untuk kita mindfulness ada di sini saat ini. Sebab apa? Jaminan penyertaan Tuhan harusnya membuat kita bisa mindful. Apalagi yang harus kita cemaskan, apalagi yang harus kita khawatirkan kalau Tuhan dekat dengan kita yang remuk jiwanya, yang patah hatinya. Apalagi yang harus kita khawatirkan kalau Tuhan jamin kita datang kepadanya, dia memberikan kelegaan. Apalagi yang harus kita khawatirkan kalau dia peduli dengan hidup kita. Bahkan saat kita gak bisa berucap, saat kita gak bisa ngomong bahkan sama orang lain saking terlalu beratnya pergumulan kita, Tuhan hadir bersama dengan kita. Itu sebabnya jaminan penyertaan Tuhan harusnya membuat kita bisa mindful. Saudara, salah satu pasien berat yang dihadapi seorang konselor pastinya adalah orang yang gak bisa ngomong permasalahan hidupnya. Saking beratnya coba. Kalau orang yang masih bisa ngomong, Bapak saya gini-gini, Ibu saya gini-gini, dia ngomong tuh bisa lega dia. Tapi yang berat itu adalah kalau orang itu gak bisa ngomong. Dia pendam semua sendiri, dia isolasi semua kecemasan, semua kekhawatiran, semua kemarahan di dalam dirinya sampai dia nggak bisa ngomong. Tapi dalam keadaan seperti itu pun
Tuhan datang, bahwa roh Tuhan dapat berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi jaminan penyertaan Tuhan harusnya membuat kita bisa mindful, saudara. Hadir di sini saat ini. Be present dan enjoy the moment. Setiap momen bersama keluarga, setiap momen ibadah, setiap momen kerja, kita bisa enjoy. Kita harus belajar hadir saat ini di sini bersama Tuhan. Dalam setiap kegiatan kita, dalam aktivitas bersama keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita naik motor ya be present lah, supaya kita nggak ngelamun akhirnya jadi tabrakan. Kalau kita naik mobil be present lah, supaya kita nggak ngelamun dan akhirnya bisa terjadi kecelakaan. Tentu kecelakaan bisa banyak faktor, bisa orang lain yang salah. Tetapi maksud saya adalah kita harus be present. Hadir di sini saat ini sebab kita tahu Tuhan yang menjaga, melindungi kita. Ini langkah awal untuk memiliki yang disebut mental health, kesehatan mental. Di tengah dunia yang begitu sibuk ini, yang begitu memancing kita untuk memikirkan hal-hal yang di luar keadaan kita saat ini, kita harus be present. Kita harus mindful di tengah dunia yang sibuk ini. Sebab kita tahu kita ada di sini saat ini bersama Tuhan, bersama orang-orang yang saya kasihi, bersama jemaat, bersama lingkungan, bersama keluarga yang saya kasihi. Be mindful. Saudara diberkati, amin. Saudara, mari kita berdoa.